Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, teman-teman, kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita yang tadi sudah kita bahas di part pertama, yaitu tentang kezaliman, yaitu makna kezaliman. Yang kedua, ya bentuk-bentuk kezaliman, kita sudah bahas 2 poin, yaitu yang pertama kezaliman terhadap Allah, yang kedua kezaliman terhadap orang lain. Nah, pada kali ini ya, pada video kali ini kita akan membahas kezaliman yang ketiga, yaitu adalah zalim terhadap diri sendiri. Kita ada zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harus kita jauhi itu ya. Kita berbuat zalim kepada orang lain, ya. Contohnya mengambil hak anak yatim, mengambil hak orang lain, ya, mencaci orang lain, memfitnah dan sebagainya. Nah, ada bentuk kezaliman yang ketiga, yaitu zalim terhadap diri sendiri. Ya, zalim terhadap diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan zalim terhadap diri sendiri? Mister sudah poinkan, ya. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, berarti kita zalim terhadap diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, mengerjakan larangannya. Kita bermaksiat juga nih. Udah enggak mengerjakan perintah, mengerjakan maksiat. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu, ya, hawa nafsu, ya, sehingga kita terus jatuh dalam dosa-dosa. Ini juga maksiat, ya, ini juga zalim terhadap diri sendiri. Yang keempat, tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang menimbulkan murkanya Allah. Ya, tenggelam artinya dia sudah tenggelam, tidak ada di permukaan lagi, tapi sudah tenggelam, jatuh dalam maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ini 4 poin ini adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri, teman-teman sekalian. Ya. Nah, kezaliman yang tadi Mister sudah jelaskan, ya, dari zalim terhadap Allah, zalim terhadap orang lain, zalim terhadap diri sendiri, itu dilarang dalam agama kita. Dilarang dalam agama kita. Kenapa? Karena ya, kezaliman itu, ya. Nah, kezaliman itu adalah merupakan sifat yang keji dan hina. Oleh karena itu Allah mengancam kezaliman dengan azab yang pedih. Jadi kezaliman itu adalah bukan fitrahnya manusia. Ya, fitrahnya manusia adalah diciptakan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia melakukan kezaliman itu, maka manusia keluar dari fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Ya, teman-teman sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surah An-Nahl ayat 33. Ya, Allah berfirman, yang Mister coba mengutip mengutip penggalan ayat terakhirnya. Wa ma zalamuhumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan Allah tidak menganiaya, Allah tidak menzalimi manusia, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya atau menzalimi diri mereka sendiri. Ya, kita sendiri yang menzalimi. Ya, kita sendiri yang berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Kan kemarin sudah kita jelaskan bahwa manusia punya kehendak untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Sudah dikasih kehendak, sudah dikasih akal, tapi manusia tidak menggunakannya, malah memilih yang buruk, memilih maksiat, memilih kezaliman. Ya, akhirnya tanggunglah dosanya sendiri. Teman-teman sekalian, ya, Nabi Adam dan istrinya, yaitu Hawa, ketika dikeluarkan, ya, teman-teman mungkin sudah tahu ceritanya, yaitu Nabi Adam dan Hawa, ya, melanggar perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Jangan kamu dekati, jangan kalian dekati pohon ini, yaitu pohon khuld. Ya, pohon khuldi ya disebutnya itu ya. Pohon keabadian. Kata iblis, makan saja enggak apa-apa. Nah, kata Nabi Adam akhirnya tergoda kan? Sehingga Nabi Adam makan buah khuldi dan istrinya itu ya, Hawa. Ya, mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu mereka berdoa kepada Allah kan, agar mereka diampuni. Ya kan? Doanya itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni oleh Allah. Makanya kezaliman sebesar apapun kalau kita taubat, insyaallah Allah akan mengampuninya. Baik, teman-teman sekalian, ya, yang tadi sudah Mr. Febri sampaikan bahwa zalim
adalah sifat yang keji dan hina. Oleh karena itu Allah mengancam kezaliman dengan azab yang pedih. Tadi sudah Mr. Febri sampaikan di awal bahwa siapa orang yang berbuat zalim maka akan menanggung yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hidup, segera perbaiki diri kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ahdzu rabbik idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid." Ini tentang berkaitan yaitu azab, ya. Azab bagi orang yang berbuat zalim, ya. Ini juga Allah berfirman dalam surat Ibrahim, ya, berkaitan dengan zalim tadi, ya, bahwa Allah akan mengazab orang-orang yang zalim, ya. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini penting juga, ya, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Jagalah diri kalian dari perbuatan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Yang tadi Mr. Febri telah sampaikan di awal bahwa zalim asal katanya zulm, ya, yaitu kegelapan. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat orang yang sering berbuat kezaliman mereka akan, ya, gelap. Padahal di hari kiamat itu kita akan melewati sirat salah satunya. Kenapa gelap? Karena banyak kezalimannya, banyak unsur gelapnya, ya, diterangi oleh amal soleh. Nah, banyak sebenarnya amal soleh yang menerangi nanti di sirat. Di sirat itu teman-teman kita tahu kan di bawahnya adalah neraka jahanam kan. Kenapa gelap? Padahal neraka kan api. Harusnya neraka itu terang. Kenapa gelap? Ya, karena neraka saking panasnya apinya jadi hitam. Ya. Yang kedua, ya, karena seseorang itu banyak melakukan kezaliman. Makanya orang kafir dan munafik, ya, orang kafir langsung jatuh ke neraka. Orang munafik, ya, pura-pura Islam, mereka cahayanya redup. Ya. Sedikit sekali cahayanya. Sehingga mereka jatuh nanti pas melewati sirat karena banyak melakukan kezaliman. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ya, teman-teman sekalian, inilah pembahasan dari, ya, materi kita yang keempat, ya, berkaitan dengan kezaliman, ya. Mudah-mudahan apa yang Mr. Febri sampaikan bermanfaat dan teman-teman bisa mengamalkan serta memahami, ya, bisa menjauhi bentuk-bentuk kezaliman yang tadi Mr. Febri sampaikan. Kezaliman terhadap Allah kita tinggalkan, yaitu paling besar adalah syirik. Yang kedua, kezaliman terhadap manusia, dan yang ketiga adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah materi keempat sudah selesai. Ya, untuk tugasnya teman-teman bisa, ya, saksikan atau bisa, ya, baca di Google Classroom apa yang ditugaskan. Ya, tetap semangat dalam belajar, ya. Sama di rumah pun teman-teman statusnya belajar. Jadi bukan tidak belajar, ya, tapi belajar. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa normal kembali dalam aktivitas, ya, bisa tatap muka lagi sehingga lebih semangat dalam belajar, ya. Seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan teman-teman selalu dijaga oleh Allah. Mister juga seperti itu. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.